Nah cita-citaku itu di Indonesia kan belum banyak yang menulis fantasi. Benar. Nah ini mencoba keluar dari zona nyaman. Kemarin kan aku tadi ditanya kan, kena carpal tunnel syndrome sampai 11 draft karena Nge-push banget ya. karena nggak puas. Oh, nggak puas. Maksudnya kayaknya kurang deh kayaknya. Tapi aku sangat bergembira sekali. Maksudnya aku kembali merasa jadi penulis baru. Karena masuk ke dalam genre yang baru. Menemukan rasa itu. Emosinya persis seperti saat menulis Karno, persis saat menulis Sarjana Kertas. Sarjana Kertas itu kan yang pertama kali akhirnya bestseller. Novel Dream Notes, Kilau dan Gadang ini tuh pertama kali karena ini novel harus bagus. Kenapa? Anak gue tahun ini masuk SD. Gue pengen di perpus sekolahnya Ada buku. dia pamer ini novel ayahku. Iya, ini novel bapak aku nih. Heeh. Halo, Sahabat Yuk Ngaji. Pengen lebih dekat dengan member Yuk Ngaji dan ngelihat keseruan-keseruan yang biasanya nggak pernah diupload di depan layar. Yuk join jadi member di YouTube YNTV. Dan buat kalian para member, kalian akan mendapatkan badge khusus membership di YNTV. Dan juga kalian akan dapat konten-konten eksklusif yang tidak akan diupload di publik, cuma buat member doang. Selain itu, buat yang punya Discord, kalian bisa menghubungkan akun YouTube kalian dengan akun Discord. Nah nanti di Discord kalian dapat grup khusus membership yang di situ banyak banget privilege-nya. Bahkan bisa sampai ngobrol langsung sama member di YNTV. Betul, ada forum tanya jawabnya juga Rizko. Jadi teman-teman bisa bertanya di situ dan dijawab langsung sama member-member Yuk Ngaji. Dan ada juga galeri di mana diupload foto-foto behind the scene kegiatan teman-teman Yuk Ngaji di kesehariannya. Betul, dan paling gampang itu kalau mau jadi member itu tinggal buka YouTube, cek di channel YNTV, terus join membershipnya. Itu cuma mulai dari 10.000 doang, Wow. Itu bisa udah jadi membership dan dapat semua privilege tadi. Jadi kita tunggu kalian di membership YNTV. Tadi ya, ini kan banyak sekali dari pengalaman ya, digabung-gabungin. Nah, banyak yang pernah bilang, kalau aku kan ke penulisan skenario dulu waktu kuliah, itu bilang nggak semua tentang diri lu tuh menarik loh, kayak tadi dibilang tuh. Jadi seringkali orang tuh ketika nulis dia selalu nyari yang deket sama dia, padahal hidup tuh nggak seru-seru amat loh. Nah, gimana cara tadi tahu menyaring mana yang seru mana yang enggak, atau nambah-nambahin tuh, nambahin Hampir sesuatu. semua ide itu bisa dibikin menarik. Oh iya. Ini nih yang kita tunggu-tunggu nih. Nih, Coba lempar satu hal. Oke, satu hal ya. Kita bikin itu jadi seru. Coba ya. Mudah-mudahan seru ya. Yang biasa-biasa aja ya, Oke, biasa-biasa oke. aja ya. Kehidupan seorang bapak-bapak biasa di mana itu rutinitas sehari-hari yang bahkan dia tuh mau ngevlogin hidupnya jadi YouTube aja tahu nggak bakal bisa karena tadi pagi gini, siang gini udah jadi rutinitas gitu. Nah, bapak-bapak as always. Iya, dari mana nemu hal menariknya misalkan? Bapak-bapak, anaknya usia berapa? Usia 8 tahun, Yang belum dia miliki apa? kekayaan. Kasih sayang. Kekayaan. Obrolan emosional terakhir dengan anaknya apa? Jadi bapak-bapak ini punya hubungan yang tidak begitu baik dengan tidak begitu punya kedekatan dengan orang tua sehingga dia fokusnya untuk menghidupi anak dan keluarganya membangun sebuah Berarti cerita jarang baru. ngobrol mendalam dengan anaknya. Justru dia ngebangun itu mendalam dengan anaknya supaya tidak terjadi apa yang Apa obrolan mendalam terakhir dengan anaknya? terakhir mungkin Di reka-reka aja juga apa? iya seperti misalkan kalau apa ya kalau bahasa Apa tuh? tarbiyatul jinsiyah gitu Oh, kali ya. ini Jadi apa ngajarin dia pendidikan seksual. ya kayak lu bagaimana lu menjadi seorang laki-laki. Bahwa ini dalam pendidikan tuh yang penting ini. Terus kayak ternyata jantan tuh gini loh gitu ya. ya atau lebih ke bisa juga lu udah nggak tertarik ya sama sekolah lu. Anaknya usianya berapa? 8 tahun. Jadi omongannya tentang seksual, edukasi seks. Dan tanda kutip di sini masih di level laki-laki itu apa sih, Nak? Bukan. Bukan. Ya oke. Nyampe ini dia ke kantor atau enggak? Anggaplah ke kantor, rutinitas biar lebih mudah. Apa dia bete? Paling dia betein apa? Paling dia bete kalau rutinitas terganggu. Misalkan ada sebuah jadwal yang sudah terjadwal, tiba-tiba contohnya anak atau istri itu membuat sebuah usulan, kita jalan-jalan ke ini yuk. Nah itu Kemana? seringkali kemana? Ke mall misalkan. Tapi tidak terjadwal, di luar dari schedule-nya. Ilfil dia langsung. Bukan ilfil, lebih ke Sebel. karena akan merusak semua rutinitas itu tuh loh. Itu kan Itu nggak bahkan cerita biasa-biasa aja dari tadi semua, tapi itu konfliknya udah banyak banget loh. gampang. Oh ya? Banyak konfliknya. Oh. Dari dia di perjalanan,
Kalau ya mirip misalnya dengan ayahnya Zena tadi. Iya. Ternyata Anda kecelakaan misalnya. Oke. Dia menjanjikan apa ke anaknya atau dari sex education terjadi sesuatu Oh iya, yang dia kira atau di kantor. Selingkuh. Mungkin nggak harus yang ringan aja misalnya. Dimarahin bos. Apa sih orang mesum? Mohon maaf. Misalnya dimarahin bos Ya. atau disuruh lembur sama bos padahal nanti sore janji sama anaknya. Waduh. Akan terjadi drama lagi tuh. Lu harus presentasi sore ini ke investor. Iya. Tapi lu udah janji lu udah liatin check out tiket bioskop ke anak lu. Dan dia oh my god, oh iya. Itu konflik sederhana banget. Terus kata bosnya apa? Ya ini promosi karir nih. Lu mau jalan-jalan kan tadi bilangnya? Iya. Jalan-jalan kan? Iya. Ini antara jalan-jalan dengan keluarga, duitnya dapat untuk jalan-jalan di akhir liburan nanti. Tapi gue korbankan, gue udah janji ke anak gue. What? Itu udah sederhana Iya. sekali. Dan ada tambahan lagi situ. Ini bapak ini selalu ngulang berkali-kali ngomong, emang kapan bapak pernah bohong? Dan dia ngejaga itu. Nah, Dia nggak pernah bohong sama anaknya. tanpa keras konfliknya. Sore itu dia bohong. Dan anaknya bilang papa bohong. Wow. Sore itu dia bohong dan anak itu lebih mengingat apa yang oh my god. Oh iya. Itu cerita biasa Terus aja. dia telepon istrinya. Mohon maaf hari ini aku tidak bisa datang. Istrinya bilang, memang dari dulu kamu selalu begitu. Nggak usah namain. Udah kayak film ini ya, James Bond ya, James Bond. Bisa toh? Iya. Atau mungkin dia sebelum itu berjanji, oh kita mau pergi liburan gitu. Atau nggak taunya ini ya bisa dibikin konfliknya. Oh ayah ternyata harus pergi keluar kota juga di hari yang sama. Ini janji promosi nih dari bosnya atau apa konflik yang lain bisa sekali. Oh iya, betul. Apalagi juga ya. cerita sangat sederhana. Lalu Apa? ada ide enggak? Lempar aja sembarangan. Yang ngaco ke arah fantasi, Ya. ke arah apapun Kalau bisa. fantasi sih pasti liar lah ya. Yang ini kali ya. Yang sederhana. Apa misalnya? Yang paling sederhana banget. Apa? Ada seorang pemuda Hah? Nggak lulus kuliah. gak lulus kuliah karena dia sibuk main Mobile Legends terus. Nah, Gitu ya. Pas Oke. dia lagi main Dan dia seorang fuckboy. dan dia ketika main Mobile Legends disuruh mamanya beli galon. Itu aja udah konflik sebenarnya. Ya, apa tahu saya. Konflik dengan mamanya dan partiannya nih. Lu katanya mau jadi pro player gitu ya. Kenapa pause game gitu kan? Nah, gimana kalau kayak gitu? Iya kan? Hero-nya apa? Hero-nya dia pakai Angela Jungler. Kenapa? Kirain stress attack speed. Sololot sampai imo. Enggak sebenarnya intinya begini, apapun cerita idenya, ya. itu bisa jadi cerita yang hebat kalau kita terus bertanya. Oh dia kuliahnya kenapa berhenti? Apa yang dia benci di kuliahnya? Kenapa dia nggak suka kuliah itu? Oh apa hero-nya? Apa kata teman-teman? Oh emang dia hampir pernah direkrut sama RRQ sama EVOS. player, Ya. Apakah dia pernah hampir tanding? Cari konflik. Apakah dia punya pacar? Apakah dia batal menikah? Apa dicari konflik? Pas bertanya terus kenapa dia kecanduan game? Atau kenapa apakah dia sempat bekerja di perusahaan atau akhirnya dia jadi joki sekarang? Bisa diulik, digali, bahkan nanti backstory-nya. Lalu pilihlah karakter utama di novel Anda. Trik memilih karakter utama itu pilihlah karakter yang perubahannya paling jauh dari semua karakter yang ada. Karakter development ya. Ya. Misal yang darinya sombong jadi humble. Pokoknya dari paling jauh range-nya. Zena dari yang paling gak punya sepatu misalnya. Sampai dia ngelihat anaknya novelnya di rak bestseller. Akhirnya dia bisa dibeliin sepatu apapun. Misal. Harry Potter dari yang tinggal di Basement Bawah tangga. sampai tangga. dia mengalahkan Voldemort. Jadi carilah karakter utama. Naruto bahkan Ya. yang cuma di ayunan gak punya teman sampai jadi Hokage. Hokage. carilah Dan punya anak yang mau jadi Hokage. Ya. Oh MC beliau. Memang. Beliau. MC karakter energi ya. tapi kan ada yang bilang Boruto jelek. Jelek. Iya memang. Ferry Irwandi yang bilang ya. Ya, Boruto jelek ya. Tapi ini bukan Boruto ya. Jelek sih nggak apa-apa, asal jangan bego ya. Oh, Boruto bego. Boruto suka baca buku gak sih? Gue. Komik kalau nggak salah. Boruto suka baca buku. Oh, Boruto. Iya suka baca komik. Boruto suka baca komik. Oh. Shinchan. Gak dia. Tapi gara-gara Boruto gak suka baca buku, anak muda sekarang jadi suka baca buku semua. Iya, karena semua nggak pengen jadi kayak Boruto. Tahu Boruto B-nya apa? Buku. Gila. Gramedia G-nya apa? Ganteng. Ganteng. Jangan dong penerbit bro. Susah udah penerbit bro.
Tapi kan biasanya tantangan terakhir tuh ininya Tat. Ending. Terus. Maksudnya kan membuat konflik oke. Tapi resolusinya itu kan yang paling susah tuh biasanya gak sih? Benar, resolve Atau dari klimaks dari semua konflik itu loh. Gak usah dikasih ending. Open ending. Banyak film sekarang begitu kan. Itu endingnya memang sengaja konsepnya open ending, tapi Beberapa cerita memang beberapa penulis memang memutuskan begitu kayak novelku yang Kado Terbaik itu. Itu open ending. Itu pembacaku paling Terserah, benci sekali sama ending novel itu. Karena disuruh isi sendiri ya. iya. Karena ini dia memilih kesini atau kesini nih akhirnya. Oke. Belum resolve Dan kan? bisa dua-duanya gitu kayak ya udahlah gitu. Gua memutuskan berakhir di situ karena nggak harus semua cerita berakhir indah gitu. Iya. Nggak harus jelek juga gitu. Jadi bang sequelnya enggak, udah energi gua untuk novel Kado Terbaik itu sampai di situ gitu. Sampai kata terima kasih, udah kalian marah-marah sama penulisnya. Dasar tidak tahu terima kasih. Gitu. Tapi ya maksudku kalau soal ending, selagi karakter konflik itu udah kuat, ending yang kuat tuh ketemu sendiri nanti. Bener sih. Sepakat. Ketemu sendiri. Terus satu lagi pertanyaan yang paling sering dimunculkan saat talk show, saat mengundang ke kampus tuh, bang cara bikin plot twist nggak perlu dibikin. Oke. Ketika karakter dan kerangka dan alur ceritanya sangat jadi, Twist sendiri. keperluan twist itu nanti muncul sendiri. Atau nggak ada twist juga nggak apa-apa, nggak Iya, harus iya, cerita paham, bagus paham. tuh nggak harus ada twist. Iya, Tuh. iya. Nah kadang-kadang dipaksa harus ada twist jadinya aneh gitu. Ya. Benar. Nah itu. Nah apalagi masih mau tes yang tadi ngasih ide sembarangan. Aku tuh mau ngobrol untuk ngobrolin project kita. Iya, aku jadi kepikiran banget kita ada project. Kita punya project apa? Ada yang Oh ketiga. Ikiba. Kita masih struggling di storyline, tapi melihat harus abang kita- nih kita kita harus pengen ngobrol sih. konsultasi sih. Nanti. Iya. Nanti kita harus Konsultasi. kita datengin ke rumah abang nanti ya untuk konsultasi. Penting sih. Aku udah tahu rumahnya. Tahu nggak ini ide paling biasa aja tapi aku bikin jadi fantasi yang mudah-mudahan luar biasa. Coba. Buku catatan coretan. Apa fantasinya? Jadi pagi-pagi aku kan habis subuh tuh ngetik. Oke. Tiba-tiba anakku gubrak dua-duanya. Gimana ya kalau ini anak masuk gubrak ngerusak ruang kerja gue, buku-buku gue jatuh, catatan-catatan kertas buram gue itu jatuh pas gue lagi nggak ada. Aduh. Kacau semua susunannya kan? Iya. Tapi kalau gue nggak ada ternyata mereka tersedot ke dalam buku-buku catatan itu. Berpetualang. Wow. Fantasinya itu. Wow. Wah, seru banget sumpah. Dan pintunya itu baru terbuka ketika emosi anggota keluarga itu sinkron. Jadi ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya punya spektrum emosi yang sama. Jadi misalnya ayahnya di kantor lagi dipermalukan sama atasannya. Adiknya Marahin. lagi push rank dibilang beban. Kakaknya di kelas dibilang nilainya jelek. Tulisannya cakar ayam. Ibunya di circle-nya dibilang kamu nggak level. Ya, sedih semua. Emosinya persis, tiba-tiba puff, dunia fantasinya terbuka, dua anak itu disedot. Wow. Atau aku tambahkan lagi sedikit lagi. Banyak kali ya orang di dunia ini yang punya impian jadi penulis gitu. Tapi nggak punya waktu atau nggak punya kesempatan atau nggak punya keberanian atau nggak punya privilege untuk mewujudkannya atau nggak mungkin lah untuk bisa 7 buku nggak laku dulu. Ya. Nggak Nggak kuat sabar. gitu. Iya. Atau nggak punya jejaringnya gitu, nggak punya koneksinya. Kira-kira di dunia ini ada berapa orang yang mau jadi penulis? Oh segini kali ya. Gimana ya kalau mereka itu akhirnya punya anak dan kayak gue semuanya anak-anaknya masuk ke dunia itu, Ke dunia apa? ke dunia catatan tadi. Semua anak orang yang ingin jadi penulis tapi gagal jadi penulis, nggak berhasil mewujudkan impiannya jadi penulis, masuk ke dunia namanya dunia imaji. Jadi saat orang-orang yang tadinya ingin jadi penulis tapi nggak bisa mewujudkannya, nggak taunya impian itu pengen balas dendam. Wujudkan kami dong. Jadi kayak dia harus mewujudkan impiannya supaya anak ini bisa Keluar. Tapi ceritanya justru fokusnya di anaknya. Anak-anak itu disedot ke dunia fantasi. Monster-monsternya justru impian-impian kalian yang gak terwujud ini. Oh my god. Oh. Jadi villainnya nggak punya tangan Iya. gitu misalnya. Atau episode 1-nya kerajaan, tapi episode 2-nya tiba-tiba karena dia buku kertas buram dari kerajaan tiba-tiba ceritanya jadi robot-robot. Iya, bisa lompat-lompat banget ya. Iya. Nah, gue satukan lah itulah next novelku itu fantasi. Dream Notes judulnya. Dream Notes tokohnya namanya Kilau dan Gadang. Kilau dan Gadang. Cahaya dan besar. Yoi. Terinspirasi dari kejadian sederhana aja yang lagi ngetik. Jrek.
dicoba trial dulu lah. Maksudnya aku ngedongeng dulu malam-malam. Iya. Ada namanya Kilau sama Gadang. Rutin tuh ngedongeng. Jadi si Kilau ini punya kekuatan api tapi bla 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 gitu. Si Gadang ini nggak punya kekuatan apa-apa, dia NPC. Apa itu NPC ayah? Apa ya gitu. Apa ya? Penting. Pokoknya bukan NPD nak. Kalau Satu level di bawah NPD kan, ABCD. nah ngaco. Oh NPC kan taunya non playable character. Nyawa penunjang cerita akhirnya. Maksudnya apa? Figuran. Figuran. Oh, jadi si Kilau kakaknya terpilih jadi petarung. Adanya Adiknya NPC. jadi NPC. Ya setiap malam ngarang aja udah. Tapi lama-lama kalau gue seriusin jadi kerangka beneran dengan cara berpikir yang benar, kayaknya jadi fantasi yang oke nih. Gitu. Dan plot twistnya ada. Nah, bisa jadi. Nah, apa sih ini Udah plot twist banget itu. Apa orang belum jelas? Baru premis. Nah, itu sesederhana itu aja omongan. Maksudnya dari kejadian subuh-subuh di Gubrak, dari catatan kertas buram, semua dihubungkan. Oh, bisa ya ternyata. Bisa ya, jangan-jangan nih ada JS Karen di universe lain yang gak terwujud impiannya jadi penulis. Oke. Terus coretan-coretannya itu akhirnya membalas dendam ke dia dengan cara mengambil anak-anaknya masuk ke Dunia dia. catatan-catatan dia. Wah. Wujudkan kami nggak? Kalau enggak ini jadi Sandra. Nah makanya itu fantasi keluarga jadi menarik. Jadi ayahnya, ibunya, adiknya, kakaknya nanti punya misi berbeda semua. Tapi ini pertama kali nulis yang Pertama kali fantasi liar keluar banget kayak genre Fantasi. Jadi, ya biasanya kan yang ini slice of life, drama, sekali-sekali politik, sekali-sekali petualangan. Nah sekarang aku pengen coba fantasi. Karena kan kita kan besar di era-era Dunia fantasi. Harry Potter, terus anime, manga. Nyeletuk yang obvious tuh loh. Sebelum novel Karno yang pertama tadi aku ceritain itu, sebenarnya tuh aku nggak pengen jadi penulis. Oke. Tapi ada keinginan membuat sesuatu yang berbau cerita fantasi. Oke. Baru terwujud di novel ke-20. Wow. Tantangannya beda banget gak? Beda banget pak. Itu tanganku sampai cedera kemarin karena aku nulis 10 draft. Kalau novel-novel lain tuh paling aku nulis 3 draft. Paling banyak 5-6 draft. 10 draft. 10 draft. Dan itu rombak total bukan rombak dikit-dikit. Oh sorry, ada 3 versi cerita. Jadi draft 1 sampai 5 tuh mirip-mirip. 6 tuh rombak total sampai 8. 8 sampai 11 tuh rombak total. Ini lagi. drafting semua tulangannya atau semua babnya? Semua. Jadi ada 3 versi cerita sebetulnya. Yang kepake akhirnya draft 11. Karena kan belum pernah nulis fantasi. Iya. Dan target pembaca remaja dan anak-anak. Kalau gua keliru sedikit, Iya, nggak relate. kan aku cita-citanya orang tua baca novel ini bersama anaknya di rumah. Mereka hadir di ruang-ruang pustaka keluarga, bercerita tentang Kilau, bercerita tentang Gadang. Ya kayak kita nonton Dragon Ball, kayak kita nonton One Piece. Nah cita-citaku itu di Indonesia kan belum banyak yang menulis fantasi. Benar. Nah ini mencoba keluar dari zona nyaman. Kemarin kan aku tadi ditanya kan, kena carpal tunnel syndrome sampai 11 draft karena Nge-push banget ya. karena nggak puas. Oh nggak puas. Maksudnya kayaknya kurang deh kayaknya. Tapi aku sangat bergembira sekali. Maksudnya aku kembali merasa jadi penulis baru. Karena masuk ke dalam genre yang baru. Menemukan rasa itu. Emosinya persis seperti saat menulis Karno, persis saat menulis Sarjana Kertas. Sarjana Kertas itu kan yang pertama kali akhirnya bestseller. Iya. Novel Dream Notes, Kilau dan Gadang ini tuh pertama kali karena ini novel harus bagus. Kenapa? Anak gue tahun ini masuk SD. Iya. Gue pengen di perpus sekolahnya Ada buku. dia pamer ini novel ayahku. Iya, ini novel bapak aku. Jadi bukan lagi kebahagiaannya bukan lagi soal lakunya, bukan lagi soal Iya, kita kan kebanggaan anak. iya, itu wah. Jadi itu Pak. Itu rencananya bakal targetnya terbit kapan? Soalnya aku Terbitnya ini bulan ini Agustus ini. serius. Agustus ini Jujur udah. aku sangat menunggu. Aku Potterhead. drafting tadi. Aku Potterhead. Jadi suka banget Potter. Kemungkinan Iya. PO-nya bukan kemungkinan pasti PO-nya di 25 Agustus nanti di Instagramku. Harus sih, ya. harus sih, 25 harus sih. Agustus guys. Udah mau jahat dikirain masih drafting. Aku mau Enggak, ngasih ide fantasi soalnya. nambah-nambahin. Tapi terbitnya ya kalau PO kan sama terbit di toko buku ada jarak lah. Iya, Mungkin iya. di toko buku Gramedia baru September. Oh. Nah, Wah, yang PO lah, masa iya nunggu. tapi aku mau spill sesuatu nih. Apa tuh?
Tapi aku mau tanya perkiraan tayangnya kalian sangat fleksibel atau Oh tergantung. Tergantung permintaan. Iya, Besok malam tergantung bisa, permintaan. Malam Iya. ini pun gas kata Iya. editor ya enggak? Editor, Gini gimana aja deh. editor? Gini aja. Ya. Kita spill udah boleh ya Viv ya? Bisa. Apa nih? Jadi kan istriku tadi umroh gitu-gitu kan. Iya. Istriku itu punya satu cita-cita yang juga belum terwujud. Apa tuh? Dia itu kan dulu kuliahnya ilmu pendidikan di UIN. Terus ambil lagi Montessori, ambil lagi ilustrasi. Hah? Jauh amat. Jadi selama ini kan cover-coverku itu kan aku nge-hire orang lain. Oh ini digambar sendiri. Orang lain yang cover yang ini. Kapan ya gue bisa nge-hire istri gue gitu. Dia pun karena dia kan sebenarnya ilustrasinya tidak profesional gitu. Iya. Ilustrasi B aja cenderung amatir gitu. Sampai akhirnya kemarin ikut kelas ilustrasi lumayan lah jadi bagus. Terus coba aku tantang kan, gua hire 2 ilustrator. Oke. Orang lain sama istri gua. Terus Iya. dipajang di ini. Gua rencananya mau survei Oke. di Instagram. Oke. Sebelum survei di Instagram, saya survei kepada Anda Coba, dulu. coba sini. Ini ada 2 cover. Jangan kasih tahu mana yang istri. Yang istri jangan aman Ya, siap. Mana yang ilustrator dan mana yang istri jangan kasih tahu biar kita yang menilai. Tapi suruh milihnya apa nih? Mana yang kita suka? Iya. Mana yang lebih bagus gitu. Nanti boleh di display ya. Selera oke. dong berarti ya. Selera nih, Bukan selera. bilang punya istri yang mana ini, yang ini. ya. Oke. Ya. Ini yang pertama. Oke. Oke. Dreamers yang tadi. Ya. Dreamers. Oke. Ini yang pertama. Oke. Sudahkah Anda menentukan pilihan? Yang kedua. Set. Oke. Kalau mau nge-zoom lihat detail silakan juga. Iya. Selera nih ya. Oke. Oke, selera. Gua ya. Ya, Mbak Ustadz. Yang kedua. aku yang kedua. Aku lebih tepatnya 02 sih. Aku yang kedua. 02. Kalau aku seleraku yang pertama. Oh. Iya, lebih ini. Kalau yang kedua rasanya lebih vektor. Oh. Kalau yang pertama lebih hand drawing. Rasanya ya, lebih pastel-pastel crayon gitu, lebih rasanya gitu. Nah, aku coba survei kecil-kecilan di account, bukan di account pribadiku tapi di account novelnya Dream Notes official. Followersnya masih per hari ini baru 4.000-an 5.000. Sebelum dikasih judul, Ya. paling banyak itu memang pilihan kedua. Oke. Tapi begitu ditempel judul Heeh. dengan subtitle dengan nama penulis, terlihat gagah sekali yang versi pertama. Iya. Dan ini memang bagus. Ini bagus aku akui. Aku juga suka yang ini. Iya. Iya. Aku suka yang ini. Suka sekali. Naksir sekali. Tapi kalau mau jadi cover buku, satu lebih menarik karena dia lebih full. Dan pembacaku kebanyakan yang ibu-ibu sama yang remaja bilang yang ini. Karena ini style drawingnya beda bang. Iya. Aku belum pernah melihat cover seperti ini. Iya. Ya. Nah yang mana yang punya istriku? Nah, Nomor itu 2. nggak tahu nih. Yang nomor 2. Benar kan? Belum yang nomor 2. Kalau yang punya Aduh, istri karena tadi dibilang kayak masih apa ya? Masih progres belajar terus. Iya. Kayaknya yang pertama. Pertama. Sih? Iya, aku ngerasa istrinya yang nomor satu. Aku rasa yang 2. Karena nomor 2 tuh kayak lu bilang kayak vektor, kayak udah profesional banget. Nggak Dia juga. tahu ini ukuran. Kalau menurutku lebih susah yang pertama soalnya. Oh gitu. Jadi aku berasumsi mungkin beliau yang kedua Oh tadi. gitu. Aku sih istri yang pertama kayaknya. Istriku yang pertama. Tuh kan? Oh. Itu. Yang aku kasih lihat tadi belum versi finalnya. Anda akan merasa berbeda sekali ketika lihat versi finalnya. Iya. Gila. Bro, sekarang ada apinya. Ya. Oh. Enggak, latarnya yang berubah. Iya, nggak lebih. Enggak, kalau yang pertama tuh kayak terlalu simetris pintunya gitu-gitu loh. Ini udah beda. Ini udah versi final covernya ini nanti. Oke. Jadi ceritanya terinspirasi dari anak-anaknya. Yang nulis bapaknya. Yang ngedesain ibunya. Yang aku hire untuk ilustrasi ibunya. Anda fix tidak boleh masuk politik. Nggak Karena boleh. kalau seniman masuk politik. Saya akan kembali Menjadi penulis biasa. Terlalu nepotisme ya kalau Iya, nanti masuk politik ya. Lucu ya. Anak-anaknya abang namanya siapa? Anakku yang cewek namanya Arunika. Yang Arunika. cowok namanya Tanayaka. Tanayaka. Kayak nama Jepang. Tanayaka. Enggak itu justru diambil dari Tanah. Tan Malaka, Tan Tan Malaka. Syahrir, Tan. Iya. Ya. Dulu sebelum Tan Malaka itu viral oleh Ferry Irwandi dan Iya. kawan-kawan. Saya susah sekali menjelaskan kenapa nama anak lu Tan. Apaan tuh nama Iya. Tan tuh apa? Iya. Selalu kujelaskan, oh Indonesia tuh Sultan ada. ya?
Iya Sultan. Itu Sultan. diambil dari nama Sultan Syahrir, Sultan Malaka. Ada banyak Sultan di Minang. Oh, tapi setelah Tan Malaka viral oleh Ferry Iya, Ruandi, semua tan. aku nggak perlu jelasin lagi. Iya. Aku tuh kenapa aku bilang menunggu-nunggu Tat. Jadi aku tuh kan tadi aku Potterhead suka bacain buku Fantasi lah ya. fantasi tapi spesifik waktu itu Harry Potter karena dia menemani masa kecilku, masa remajaku. Nah, sekarang aku tuh pengen banget nyeritain itu ke dia, ke anakku, umurnya 8 tahun. Cuman Nah setelah 4 buku itu kan aku ada beda value lah sama istriku. Karena dia tuh sangat islami sekali. Dan dia merasa iya gue tahu sih ini cerita bagus. Tapi I feel something wrong dengan sihir gitu loh. ya. Iya kalau gue punya perspektif beda. Gue bilang ini anggap aja pesantren. Pesantren Hogwarts gitu kan. Kiai Dumbledore. Iya kan setannya Voldemort. Gus McGonagall. Iya Gus McGonagall. Ini kan Gus ada Snape, asrama. Gus Ini Snape. benar-benar aku bayangannya gitu. Seru kan. Doa-doa itu ya mantra gitu loh. Nah cuman akhirnya sekarang berhenti di buku keempat. Karena belum diizinkan lagi untuk anak ini melanjutkan baca itu. Nah makanya pas ini mau dibikin. Aku kayak punya hope. Semoga cepet tadi selesai aku mau PO. Karena aku gini bayangin ya. Anakku tuh ya gak pernah sampai ribut sama aku gara-gara gak mau bacain buku. Jadi gini, Pak ayo bacain buku. Nah papa harus kerja. Bacain bener-bener sampai ngambek. Saking bener-bener suka banget sama cerita. Engagingnya tuh bukan sampai kayak, udah bacain buku. Ini kebalik bener-bener sampai papahnya tuh disuruh jangan kerja. Bacain buku dan sampai nangis sampai tantrum. Suka banget. Nah ini kan sayang kalau hilang. Wah, Nah beban kalau hidup sampai ada aku tuh berharap bisa menjalani malam-malam untuk nemenin dia tidur lagi dengan beban hidup Anda. Dan dengan memang baca itu buku ini. cita-citanya. Harus sih. Yang harus membaca sih. adalah anak-anak dan remaja. Harus Jadi sih, harus kan sih. novelku itu dari 19 itu yang ramah anak dan remaja itu emang baru 3 ini kan. Oke. Yang Selebihnya tuh minimal 15-17. Politik ya. Yang mana aja yang rekomend untuk anak-anak selain tadi? Ini Rumah, Dompet dan Sepatu Ibu sama Oke. Kado Terbaik. Selebihnya Oke. tuh minimal 15-17 tahun. Kapan mau jadi film? Rencana Lebaran tahun depan. Oh, untuk film Lebaran. Oh, ini juga rumah. Oh berarti bisa. Oh enggak, ini enggak. Ini belum tahu, belum ada obrolan ke film. Oh, harusnya Tapi berarti bisa banyak bacain sih. dulu ini. Karena ini Bacain baru kelar. terbit, Stan. Baru terbit 3-4 bulan. Harusnya banyak sih. Aku lebih lihat sama yang rumah ini sih. Bagus banget. Iya sih. Aku kebayang aku bacain ini dulu, terus nanti pas ada filmnya ajak nonton bareng. Kalau ramah anak ya, gue gak tahu kalau film kan bisa Ada berdua ini sama- enggak? sama Ada anak ya. perlu apa namanya casting untuk Raja Migas enggak? Waduh, nggak ini ada investor Kalau ada dari gua Tiongkok. kenal maksudnya bukan gua. Investor Tiongkok bisa. Nah, pertemuannya kan di laut mana? Laut Cina Selatan tadi mana? Nah, butuh ubur-ubur guys. Oh, duyung ada, Put. Duyung, Tat, duyung. Tat. Duyung. Emang gua siren. Duyung sipit belum ada. Tat. perlu mata yang sipit untuk bisa lihat ya, gila. Biar ini kesetaraan. Tahu nggak? Kalau Iyalah. siren kan dia kan nyanyi kan menarik. Iya. Kalau gua nyanyi pergi orang. Nah, itu. Tat. Duyung di Harry Potter tuh suaranya jelek. I'm in disbelief, bro. Iya, aman aja. Iya, Podcast ini makin menit ke menit makin bro. Makin fantasi ya. kita harus patahkan loh. Sekarang Barat itu woke. Iya, Dikit-dikit betul. black orang Iya, black masukin benar, ini Snape tiba-tiba jadi black. Iya. Kita harus masukin Cina di mana-mana Tat. Iya. Bener, Sumpah gila. harus sih. Antum pernah diundang isi ceramah di Padang nggak? Sering. Sering. Nggak masalah tuh. Orang awak itu dia begitu kalau lihat ada orang Chinese masuk Islam, seneng dia. Oh. Orang Mina yang benar secara sosial, secara beragama biasa aja, santai aja. Oke. Bahkan Chinese itu bahasa Minangnya udah kayak gua dengan teman-teman gua. santai. Pak kabarnya? Enggak. Enggak, enggak. Kurang rendang ya. Kurang. santan. Palembang kita Palembang. Iya. Kita. Lu MP. dua. Lu kan Makassar. Iyalah. Nah, berarti rencana yang akan terbit adalah Dream Notes. Dream Notes. Sama yang tadi kisah Mas Karno. Kisah Mas Karno yang gak laku tadi. Mau Di di remake. Bukan remake lagi, rewrite, tulis total ulang remaster itu namanya. dengan kemampuan menulis yang hari ini. Kalau dulu kan 2012-2013 sangat berbeda dengan hari ini. Jauh. Berarti tidak akan ada adegan mengawali pagi. Ya, nggak ada. Kampus. Langsung konfliknya ke halaman pertama langsung konflik. Langsung Pak Karnonya Langsung meninggal. ketika Pak enggak langsung Enggak langsung meninggal dong. Ending langsung. rencananya sih tahun 98 ketika Pak Karno itu mencoba menyembunyikan anak-anak ekonomika yang bikin tulisan di kampus dikejar oleh Tentara. Oh, seru banget ini. Aku tahu tokoh utamanya siapa. Soeharto masih ada. Bukan. Yang perubahannya paling besar. Inisialnya Apa? PS. Ya Pudiman.
Nyebelin banget. Jangan ngadang. Saya kan rajinnya nulis ya. Jangan nonton podcast ya. Iya. Ternyata podcast ini berbahaya sekali. Bahaya bro. Komika aja kaget di sini. Lah iya kan. Aduh ya Allah. Dia paling berubah memang. Iya. Berubah sih. Enggak sih konsisten ya. Tapi berarti Ustadz harus baca Tapi itu novel. masih agak akhir tahun. Mungkin Desember, November. Yang jadi habis Dream Notes, novel pertama dan novel keduaku itu remaster ya istilahnya. Benar-benar rombak total. Wow. Tahu nggak dari tadi aku nyiapin pertanyaan apa? Apa? Padahal aku tuh mau nanya Lompat gimana lagi nih. sulitnya jadi penulis di Indonesia. Emang sulit. Sulit. Iya sih banyak komplain-komplain katanya Iya, penulis tapi tidak ternyata dihargai. kita udah bahas yang lain. Berarti memang harus diundang lagi. Oh Undang lagi iya deh. sih. Bang, jangan undang lagi. Kita jadi klien nih mau konsultasi Iya. nih. Kita tuh mau jadi buka klien ya jasa sih. itu. Kita Kita harus jasa konsultasi. Siapa tahu nanti pas kita konflik. datang ke rumah ada muncul banyak sekali ide-ide gitu maksudnya. Iya, kita punya banyak aib kok untuk diceritakan. mau Ustadz yang mana? Kalau kurang kami bikin-bikin dah konfliknya. Iya. Kami bikin-bikin bisa konfliknya. gitu. Bisa. Perpecahan umat mana yang antum mau? Tapi ada yang menarik sih. Apa tuh, apa tuh? Yang menarik aku tahu nama JS Khairan itu pertama kali ketika anakku kan suka banget sama Terelie ya. Oke. Nah setelah terus kemudian nulis semua Terelie, Bisa baca dibaca. buku Terelie, mereka kan mau cari buku yang lain kan. Iya. Rekomendasinya bukan similarity to Terelie. Oke. Mereka bilang in a way ini lebih bagus kata yang rekomendasiin. Oke. Sebenarnya Terelie juga bilang gitu sih. Hah? Serius? Oh iya. Enggak kan Terelie itu seniorku. Iya. Sama-sama orang awak kan? Oh enggak, orang Palembang dia, orang Lahat. Nah katanya dia orang Palembang. Tapi keturunan Minang. Iya. Heeh. Itu cara dia biar bisa Tapi merangkai kan semua. Terelie itu kan seniorku kan. Dia itu sangat mendorong untuk penulis produktif. Oke. Sekali-sekali dia sering mengajak bukan sekali-sekali sih. Selama itu ke Indonesia Timur, Iya. dia akan ajak aku talk show. Oke. Oh wow. Nah, 1-2 momen itu secara tidak langsung sepertinya implisit dia memuji. Iya, soalnya aku dibilang itu menariknya tuh. Karena kan ya kemarin di Malaysia waktu novelku launching di Malaysia ada petinggi saya juga bilang, "Bro, ini bukan maksud membandingkan dengan Bang Darwis Terelie ya. Iya. Karena ini berbeda sekali. Iya. Kalau aku juga membaca karya Bang Tere. Bang Tere itu kan karyanya tokoh-tokohnya cool, keren, gagah, pintar sekali. Tokoh itu ada di sekitar kita, Bro. Oke. Oonnya ada, begonya ada, salah. Ya Bang Darwis juga ada sisi itunya, cuma beda aja gitu. Iya. Nah di Malaysia itu kemarin ada satu pejabat tinggi yang mengatakan itu. Aku udah baca banyak novel Mas Khairan. Aku udah baca di semua bukan gitu. Iya dia gitu ngomong. Cuma yang akhirnya aku merasakan melewati Bang Darwis Terelie itu novel rumah katanya. Ini benar-benar melewati dia. Aku nggak mau Pak, aku agak keberatan dibilang melewati Iya. gitu. Oke. Tapi Karena in kami a way berbeda memang. gitu. Berbeda Iya, betul. iya, Heeh. iya. Bang Darwis kan lebih tegas, lebih garang gitu dia. Iya. Ngeri sih dia. Dan aku kan agak bercandanya ada gitu. Iya. Apa tadi penggabungan meta idea kayak tadi tuh. Kompleksitas. Aku belajar lucu-lucuan dari Bang Radit, belajar seni dari Pak Riri Riza, belajar serius dari Pak Rena. Jadi aku dibilang janganlah gitu. Bang Terenya juga orang kami duduk sebelahan nongkrong nulis gitu. Iya. Karena Anda juga pernah ke rumahnya kan. Nah, Tau gak dia bilang apa sama aku? Katanya kamu penulis, kok kamu gak nulis? ya iya. Marahin aku Iya langsung. saya sedang menulis fantasi ya. Terus gimana lanjut? Dalam Ya fantasi. udah seringnya tema ya itulah. Sering kalau misalnya kami belajar menyelam di mana tapi ya menyenangkan. Maksudnya kan dia galak ya. Iya, Iya, galak banget. iya. Tapi galak itu ya galak bapak-bapak pada umumnya emang gitu. Iya. Dan gak Dan peduli artinya dia. kan nggak menyembunyikan. Maksudnya dia nggak mencoba bermuka dua sih. Iya, Oke. betul. Dan bapak-bapak maksudnya Bang Tere itu kalau Anda ketemu kan dia pakai kaos biasa aja. Pakai sarung, pakai kaos. Dan kalau penulis pergi bareng atau acara bareng tuh dia yang paling santai guys. Iya. Biasa pakai sendal maksudnya. Bener. Pas ke IBF lu lihat gak? Karena kita nggak pernah mendengar suara dia kan. Jadi seakan-akan dia marah mulu di medsos kan. Bener. Iya benar. Aku baru mau nanya. Emang dia kayak di medsos ya? Jadi yang lucu pas di IBF itu Iya. ya, semua pembicara yang lain itu pas turun diajak foto. Dia jalan-jalan beli buku gak ada yang ngajak foto. Karena nggak kenal. Nggak tahu. Iya. Dia nggak mau, dia berkeberatan. Kecuali mungkin kayaknya sama anak-anak. Oh, anak-anak mau dia. Aku menghormati dia juga. Aduh, Khairan gue tuh kalau sama anak-anak mungkin lah mereka punya impian gitu. Iya. Gitulah. Anda undang pun dia nggak akan mau nih ke podcast. Nggak akan mau, yakin. 100%. Gue, aduh Khairan,
gue tuh ngajak-ngajak lu talk show tuh biar gue bisa marahin lu gitu. Kok gue nggak bisa ya marahin lu? Ponakan-ponakan gue aja gue marahin semua, lu nggak bisa gitu. jadi lucu kalau itu tuh bisa panjang sekali. Iya. Nggak tahu suatu saat mungkin beliau ingin muncul atau gimana, nggak tahu lah. Wah, kalau muncul berarti mungkin sudah berubah dia. Kami kan kemarin talk show bareng bertiga, atau aku Dilestari, Terelie akhirnya mau yang bikin konten itu ya? Oh, itu yang di rumah Dilestari, bukan. Itu akhirnya dia pengen diajak nongkrong tuh, biasanya kan nggak pernah. Oke. Cuma ya masih silaturahmi lah, seru lah gitu. Terus ngapain bertiga? Enggak, kalau bertiga itu talk show waktu itu di Bekasi, talk show. di mall sampai 2.500 orang tuh kayaknya dia udah mulai. Tapi Bang Terry tuh emang selalu rame talk show. Wow. Nah, maksudnya akhir-akhir ini mulai muncul lah. Oke. Jadi kalau ada yang bilang dia misterius sekali ya, enggak, ke teman-temannya muncul kok berfoto santai aja. Dia kalau lagi malas nulis dia. Di medsos. Lagi males nulis gitu ya. Di medsos. Oh iya benar juga. Tapi serius, kita kayaknya harus undang lagi ngomongin soal penulisannya banyak banget karena industri kreatif kayak kita dan penulisan tuh sangat erat. Iya. Banget. Jadi kayak writer's block tuh aku ngalamin banget. Sebagaimana Walaupun bukan produknya novel ya, artinya banyak banget kayak kita bikin skenario, bikin apa. Ini kan perlu belajar. Sebelum lanjut ke mengundang lagi dan menutup dirimu adalah writer's block. Tadi aku sempat singgung sedikit, aku tidak mau berkenalan dengan writer's block. Oke. Ya. Caranya gimana? Nah, Kan ide itu datang setiap waktu sebetulnya. Oke. Kayak tadi kita ngomongin ide. Oke. Satu-satunya caranya adalah diperangkap idenya. Aku selalu sebut, Di perangkat. Bang, gimana sih cara jadi penulis bestseller? Aku selalu jawab 10 cara menjadi penulis bestseller itu. 1, rajin baca. Oke. 2, rajin baca. Oke. 3, 4, 5, 6, 7, 8, rajin baca. Nomor 8 bikin geleng-geleng. 7 rajin baca. 8, 9, 10 rajin riset. Oke. Rajin menulis. Mm-mm. Rajin revisi. Oh. Kenapa rajin baca 7-nya? Gimana mau jadi Zinedine Zidane kalau kita nggak pernah nonton bola, nggak pernah ke lapangan? Benar sih, nggak bakal ngerti ya. Terpaparnya terus lebih banyak ya. Jadi gimana mau jadi Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi kalau tiba-tiba dikasih bola tapi nggak pernah nendang kan, nggak pernah nonton pertandingan, begitu. Nah, riset, revisi, nulis itu muncul sendirinya. Aku ada 19 novel aku sekarang. Sebetulnya nggak terbit atau yang nggak selesai, yang nggak jauh Lebih lebih banyak banyak. pasti ya. banyak sekali. Iya draft doang. Berarti itu sudah siap untuk dibuat sebenarnya. Bisa jadi itu akan disempurnakan atau bisa jadi akan tenggelam selamanya, kita nggak tahu. Kan ide itu dia bisa masuk ke kepala siapa aja di sini. Kalian kan mungkin pernah nonton film apa yang lucu, misalnya Koko atau film apalah. Wah, aku kayaknya pernah kepikiran ide ini. Itu ide masuk ke dunia catatan. Aku yakin banyak orang yang kepikiran ide gitu. Iya. Banyak masuk ke dunia catatan, literally masuk ke buku gitu. Sekarang masuknya ke DM sih. Nah. Kita save. Iya kita Tapi masalahnya Nggak pernah aku dibuka. tidak berkenalan dengan writer's block. Iya. Aku menulisnya, kamu hanya membayangkannya. Aku akan musuhan dengan writer's block kalau gitu. Bukan musuhan, nggak kenalan aja. Iya. Unfriend sana gitu, dadah. Wow. Iya sih, benar sih. Nah, Jadi kalau Anda tidak bisa menerapkan yang 10 tadi, Iya. minimal baca. Anda emang dirimu udah berapa buku sih sekarang? 15. 15. Buku ke-15 tuh tahun berapa? Nah itu dia tuh, itu malu aku sih. Dua ini aku dimain Terilly, dimain Jess Hayran. Coba tolong Bang. Tahun berapa? Iya. Berapa tahun maksudnya ya? Berapa tahun yang lalu? Oh, buku yang terakhir. Iya. Baru 6 bulan yang lalu sih. Tapi kan ini. buku apa aja ya, bukan fiksi ya? Tapi parahnya aku kalau dilihat dari berapa tahun aku nulis dibandingkan buku yang keluar itu kacau sih. Oh, jauh-jauh sekali. Iya betul, itu kacau sih. Oh, sebetulnya sekali seseorang itu menerbitkan buku dia udah disebut penulis, nggak ada Iya, masalah. betul. Satu buku setahun tuh udah bisa dibilang sangat produktif. Satu buku seumur hidup gimana? Nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa juga. Apa juga. Tapi aku lucu ya. Ada temenku, dia nggak pernah baca buku fiksi. Oke. Dia nggak pernah baca buku non fiksi. Oke. Tapi dia nulisnya non fiksi. Iya benar. Gini. Lama nggak nulis ya Tat ya? Iya gini. Gimana? Ada temenku nggak pernah baca buku fiksi, Oke. tapi dia nulis fiksi. Iya. Aku baca bukuku semuanya fiksi rata-rata, tapi nulisnya non fiksi. Kok bisa gitu ya?
Enggak tahu. Sesuai selera aja. Bingung juga aku. Oh, udah. Tapi aku ada mendengar pernyataan begini, kalau tidak salah dari Kak Oki Madasari, kalau tidak salah ya. Penulis fiksi yang tidak membaca non-fiksi. Oke. Penulis fiksi yang tidak membaca non-fiksi berkemungkinan ceritanya akan dangkal. Benar. Sebaliknya penulis non-fiksi yang tidak membaca fiksi kemungkinan ceritanya akan hambar. Benar. Oke. Kalau Paham, tidak paham. baca dua-duanya. Kemungkinan jadi wakil. Thank you Kak JS Hairan. Thank you so much. Insya Allah kita ketemu lagi nanti. Mumpung Harus. ini aku todong mumpung masih direkam. Tolong Kenapa? buku saya rilis. Supaya Tahun dia. lalu. Sorry yang penulis aja ya. Yuk kumpul yuk. Ini bukunya sudah jadi. Gua draft sudah jadi. Desain sudah Emang apa oke. sih buku lu? Enggak, buku non fiksi, buku tentang pandangan gua aja ngelihat agama dan Science. sains gitu. Gua suka sains soalnya dan gua juga udah jadi murid dia, tahu paham agama. Udah jadi semua, tinggal produksi. Penerbitnya. Penerbitnya. Bentar ya ngantri ada buku lain. Siap. Aja ke Bro, biasanya kalau penerbit jawab gitu, sebenarnya jawaban lembut nggak mau diterbitin gitu. Gitu ya. Gitu Atau ya? jawaban lembut, bro, perbaiki naskahnya. Oh, itu budayanya. Baiklah kalau begitu. Tergantung sih, bukan budaya, bisa aja oknum memang lu. Bang, aku ngikut lu aja, Bang. Ya udah. Iya. Dadah, oke, kasih ya semuanya. Assalamualaikum.